Sering ada pertanyaan, apakah hari ibu itu salah? Gak salah. Cuma salahnya hari ibu di barat itu karena tanggal 22 saja. Kalau menurut Islam hari ibu itu panjang. Tanggal berapa? Tanggal 22 sampai tanggal 21 Desember. Artinya berapa hari? Sepanjang tahun. Karenanya hari ibu gak salah. Nah, mengapa negara-negara barat ini perlu mengadakan hari ibu? Karena orang barat ini, anak itu kalau sudah dewasa usia 18 tahun, oleh orang tuanya dianjurkan keluar rumah, terserah mau kemana saja. Kalau laki-laki apa dia bekerja atau sekolah, kalau perempuan apa ikut pacarnya atau gimana, itu orang barat. Biasanya begitu kalau sudah umur 18 tahun. Dan anak-anak kalau orang tuanya di barat, kalau orang tuanya sudah tidak bisa mandiri, gak mampu bekerja, maka orang tuanya dititipkan ke panti jompo. Gak dikumpulkan sama anaknya, gak diajak kumpul sama anaknya, diantarkan ke panti jompo. Nah, akhirnya bagaimana untuk mengenang jasa-jasa ibu? Setiap tanggal 22 ada hari ibu. Sebagian anak ada yang cukup menelpon mamanya di panti jompo, apa kabar ma, selamat hari ibu ya. Ada yang lebih baik lagi dari dia, kirim karangan bunga hari ibu. Ada yang lebih baik, pada hari ibu orang tua anaknya mengunjungi mamanya, dihibur. Ada yang lebih dari itu, hari ibu dia mendatangi mamanya lalu diajak rekreasi. Mungkin kalau sini rekreasi ke Danau Toba atau ke Brastagi atau gimana, itu barat. Hanya tanggal 22. Kalau umat Islam hari ibu ya setiap hari. Ini dalam Islam. Di dalam Al-Quran ya, tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewahyukan, Tuhanmu telah memerintahkan, Tuhanmu telah menetapkan, Tuhanmu menitahkan, jangan sekali-kali kalian menyembah kecuali kepadanya. Artinya apa? Beribadah, menyembah itu diperintahkan hanya kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah gak boleh, syirik. Beribadah kepada batu, beribadah kepada gunung, beribadah kepada sungai, beribadah kepada laut, beribadah kepada jin, gak boleh. Beribadah hanya kepada Allah. Umat Islam, umat Islam itu hanya beribadah kepada Allah. Ada sebagian umat Islam karena terpengaruh dengan tradisi-tradisi lama sebelum Islam, kadang-kadang masih beribadah, melakukan persembahan kepada selain Allah. Contohnya apa? Kalau orang-orang nelayan biasanya mengadakan setiap tahun acara petik laut, larut laut, bikin sesajen makanan nasi kuning, ada kepala kambing, kepala sapi, ada emas, ada perak, dibuang ke laut. Katanya persembahan kepada jin penjaga laut. Itu gak boleh, syirik. Itu yang ada di laut. Yang ada di darat, yang kerjanya bertani, ada tradisi sedekah bumi atau sedekah kampung, persembahan kepada jin penjaga kampung. Itu gak boleh juga.
Karena ibadah menyembah dilakukan hanya kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah hukumnya syirik dan tidak boleh. Ini perintah pertama. Yang kedua, selain beribadah hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua kamu harus berbuat baik sebaik-baiknya. Jadi lafaz ini pada kedua orang tua sebaik-baiknya. Kata para ulama ahli nahwu, membuang amin, membuang lafaz wa ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah pada kedua orang tua sebaik-baiknya. Artinya apa? Berbuat baik pada orang tua, kalau cuma baik itu gak cukup, tapi harus paling baik. Kalau ada orang baik pada istrinya, ada orang baik pada kawannya, ada orang baik pada teman akrabnya, ada orang baik pada atasannya, pada orang tua harus lebih baik. Harus, orang tua itu harus diperlakukan lebih baik. Gak boleh orang tua itu kalah dengan orang lain. Ini perlu dijelaskan, ditegaskan. Mengapa? Karena di akhir zaman ini, tanda-tanda akhir zaman, sebagian orang ya, ada orang yang aqqa ummahu wa ata'a zawjahu. Ada orang durhaka kepada ibunya tapi tunduk kepada istrinya. Kalau sama istrinya takut, tapi pada ibunya berani. Ini namanya makhluk akhir zaman. Gak boleh itu. Harusnya dibalik. Pada ibunya tunduk, pada bininya harus berat. Ada yang begitu. Ada juga, ada yang qarraba shadiqahu wa jafa abahu. Ada orang yang mendekatkan kawannya. Kawannya sendiri berusaha didekatkan pada dia. Kalau ada kawannya datang, diajak makan yang enak-enak, diajak rekreasi, diajak gini, tapi bapaknya dibuat jauh dari dia. Sama bapaknya gak peduli. Gak boleh seperti itu. Orang tua itu diperlakukan harus lebih baik daripada orang lain. Makanya ketika ada seorang sahabat, hadis riwayat Bukhari Muslim, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Hai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan baik? Siapa orang yang paling berhak aku temani dengan baik? Ditemani, dibarengi dengan baik. Siapa yang paling berhak ditemani dengan baik? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Thumma man, lalu siapa ya Rasulullah? Ummuka. Yang kedua ibumu lagi. Thumma man, lalu siapa yang ketiga Rasulullah? Ummuka, ibumu lagi. Thumma man, lalu siapa ya Rasulullah yang keempat? Thumma abu, lalu bapak. Jadi ibu 3 kali, bapak 1 kali. Artinya apa? Kalau kebaikan itu 100%, yang 75 untuk ibu, yang 25 untuk bapak, untuk ayah. Sisanya di bawah 25 untuk istri, untuk anak, untuk orang lain. Itu harus paling baik memang. Jadi harus paling baik. Seorang anak ya, kadang-kadang memang seorang anak mau berbakti kepada ibunya, kadang dihalang-halangi sama istrinya. Ibunya butuh uang, anaknya ngasih, istrinya marah-marah. Kok ngasih uang sama mama? Loh, itu mamanya dikasih uang dimarahin. Mestinya kan mikir, coba gak ada mamanya kan gak ada suaminya.
Kamu jangan gitulah, kalau gak ada mama, kamu gak punya suami awak, gak punya suami saya. Dan kalau ada istri begitu diingatkan, istri, sayang, bini, apa kalau orang sini panggil istrinya? Hah? Mama ya, mama istri harus mendukung saya berbakti sama ibu saya. Mengapa? Kalau saya ini berbakti sama ibu saya, anak saya berbakti sama kamu. Tapi kalau saya gak berbakti sama ibu saya, anak saya gak berbakti loh sama kamu. Harus diingatkan. Dan istri juga begitu. Kalau suaminya gak berbakti sama ibunya, diingatkan. Papa ini macam lama gak ngasih uang sama ibu mertua, sama mama. Kenapa? Jangan gitu, Pak. Papa harus berbakti sama mama. Itu orang tua papa. Loh, mengapa? Kalau papa gak berbakti sama mama, anak papa nanti gak berbakti sama saya. Syaruki punya anak dari papa. Kalau papa gak berbakti sama ibunya. Ini namanya istri yang sholih. Ini ada cerita dulu di Arab ya. Ini cerita sebagian guru. Ada sepasang suami istri tinggal di padang pasir, orang Badui. Suami istri ini punya anak bayi laki-laki. Yang suami ini membawa mamanya. Mamanya sudah tua. Namanya perempuan ya. Perempuan itu sudah tua, dan kebetulan mamanya cerewet. Lama-lama anaknya yang laki-laki ini bosan. Bilang sama istrinya, "Dek, capek sama mama." Kenapa? Mau tidur marah, bangun tidur marah, pagi-pagi marah, siang marah terus, ngomong terus. Terus kenapa? Gimana kalau mama ini kita tinggalkan di sini? Memang orang perempuan itu kerjanya memang ngoceh. Apa ngoceh? Hah? Cerewet. Dan kalau istri cerewet itu biarkan aja. Dengarkan baik-baik. Mengapa? Perempuan itu beda dengan laki-laki. Menurut ahli psikologi, berdasarkan penelitian, orang perempuan itu dalam sehari semalam harus mengeluarkan 20.000 kosakata. Kalau gak keluar, stres dia. Kalau laki-laki sehari semalam harus mengeluarkan 6.000 kosakata. Makanya kalau ada kumpul ngaji-ngaji begini, yang laki-laki diam. Kalau yang perempuan di belakang ada aja yang mau dibisik sama sebelahnya itu. Mungkin masih ada sisanya yang 20.000 itu. Dibawa ke sini. Dan biarkan itu. Mengapa? Kalau gak keluar, stres dia. Itu perempuan. Kalau laki-laki 6.000. Makanya kiai kalau habis ceramah diajak ngomong, Ustadz ya, Ustadz Sumitra. Habis ngajar, diajak bicara, biasanya irit. Mengapa? Karena dah habis bahannya. Kalau perempuan itu habis ceramah, dia ustazah, diajak ngomong lancar. Mengapa? Mungkin ceramahnya baru 10.000, belum 20.000. Jadi kata anaknya, "Mama ini gimana kalau mama kita tinggal di sini?" "Loh, kok ditinggal mamanya?" kata istrinya. "Kenapa? Nanti mama makan apa di sini?" "Ya makanan kita tinggal di sini. Nanti kalau kira-kira habis, kita antar makanan ke sini." Kata anaknya, "Kalau mama mau ditinggal, ya ikut dia. Gak mau ditinggal, oh gampang. Nanti kalau mama tidur pulas, kita pergi diam-diam. Ya dah, karena saya ini
istrinya kamu, saya ingin menjadi istri yang baik, saya tunduk sama kamu. Nanti malam bangunin. Tengah malam ketika mamanya, ibunya ini sedang tidur pulas, tidur lelap, istrinya dibangunin. Ayo dek berangkat. Istrinya bangun. Sebelum berangkat, istrinya ini pandai. Anaknya yang masih bayi dia tinggalkan bersama neneknya. Dia berangkat diam-diam sama suaminya. Naik kuda atau naik onta ya, naik onta. Setelah perjalanan jauh, siang-siang sudah agak lama, sudah agak jauh. Suaminya tanya, "Dek, apa-apa? Kau dari tadi gak dengar suara anak kita?" "Anak yang mana?" "Anak bayi laki-laki kita, kok gak menangis dari tadi?" "Mana anak kita?" "Anakmu saya tinggal." "Tinggal di mana?" "Saya tinggal sama neneknya." "Loh, kok ditinggal?" "Ya, anak papa sih. Papa aja meninggalkan mamanya. Nanti anaknya papa pasti meninggalkan saya setelah besar. Daripada nanti anak papa ninggalin saya setelah besar, sekarang saya tinggal duluan. Duluan meninggalkan. Saya gak ingin punya anak seperti papa meninggalkan mamanya." Akhirnya suaminya sadar. Ya dah, kalau gitu balik lagi kan. Akhirnya balik lagi ke tempat mamanya. Sampai di tempat mamanya, ternyata mamanya ini sedang mendekap cucunya erat-erat sambil pegang batu. Karena di situ dia dihampiri anjing liar, serigala, untuk memakan cucunya. Setiap ada serigala mendekat, dilempar pakai batu, lari serigala itu. Akhirnya anaknya ini sadar, karena istrinya seorang wanita yang sholih. Makanya adik-adik yang belum kawin ini, kalau nanti mau kawin, cari istri yang sholih. Karena istri yang sholih itu bagus. Nah, ini artinya apa? Seorang anak ini perlu, wajib berbakti pada orang tua. Artinya di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran ayat tadi, wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila salah seorang kedua orang tua kamu atau kedua-duanya mencapai usia senja, sudah tua sekali, sudah tidak bisa mandiri, bergantung hidupnya pada anaknya, yang mau dimakan, mau beli obat, minta uang pada anaknya. Kadang mau ke kamar mandi, minta dipegang oleh anaknya. Fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-kali kamu katakan uff. Uff itu artinya apa? Sikap, kata-kata atau sikap yang menunjukkan seorang anak bosan pada orang tua, bosan melayani orang tua. Jangan, gak boleh. Jadi gak boleh berkata uff. Uff itu artinya apa? Seperti cemberut, itu uff namanya. Cemberut sama orang tuanya, atau berdesis, gak cocok sama mamanya, gak cocok, gak boleh begitu. Apalagi berdebat, gak boleh. Imam Syafi'i ditanya, "Ya Imam, ayu khasimur rajul walidaih?" Apakah boleh seseorang berdebat dengan kedua orang tuanya? Orang tuanya ngasih saran, "Nak, sebaiknya kamu begini-begini." Kata mamanya, "Ma, kamu itu tidak punya ilmu, tidak ada argumen." Gak boleh begitu, berdebat gak boleh. Bahkan kata Imam Syafi'i, wala ma'ana alaih, jangankan dengan kedua orang tua, dengan kedua sandalnya gak boleh berdebat.
Dia datang dari luar mau masuk rumah, sandalnya orang tua ada di tempat di tengah. Loh, ini sandalnya mama kok di sini, mestinya di pinggir. Gak boleh itu. Apalagi sama orangnya. Ini akhlak pada orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan membentak pada kedua orang tua. Gak boleh membentak. Orang tua itu kalau masih sehat, apalagi masih mandiri, punya uang, seorang anak biasanya berhati-hati, gak berani macam-macam. Tapi kalau orang tua ini sudah tidak mandiri, uangnya minta pada anak, kadang makan pada anak, kadang makan disuapin, ke kamar mandi dipegang, dituntun sama anaknya. Itu walaupun dibentak sama anaknya, kadang cuma senyum-senyum. Orang tua begitu, betul. Itu walaupun senyum-senyum gak boleh dibentak itu. Gak boleh. Mengapa? Ya gak boleh memang. Tapi bagaimana? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan pada kedua orang tua kata-kata yang mulia. Apa kata-kata yang mulia? Kata ulama salaf, yang dimaksud kata-kata yang mulia, seumpama kamu seorang budak atau hamba sahaya, atau kamu karyawan punya salah sama juragan. Ada karyawan punya salah sama juragannya, takut gak dibayar, gak digaji, takut dipecat. Juragannya bengis, juragannya pemarah, juragannya temperamen. Kira-kira kamu berbicara pada juragan bagaimana kira-kira? Kamu salah sama juragan, juragannya pemarah, takut dipecat, takut gak digaji. Kira-kira waktu menghadap berbicara bagaimana? Sama orang tua juga begitu. Seperti itu dalam Al-Quran. Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah pada kedua orang tua kata-kata yang mulia. Itu kata-kata yang mulia. Alhamdulillah turun hujan ya. Mudah-mudahan hujannya lebat. Amin Allahumma. Biar gak usah pulang. Nah, kalau saya gak pulang gak apa-apa, memang bermalam saya ini. Tapi enggak, kalau cepat turunnya cepat selesai, nanti selesai. Tapi entah lagi, kadang semalam hujannya. Terserahlah, hujan kapan saja, tapi mudah-mudahan gak banjir. Sini gak banjir? Hah? Aman ya? Alhamdulillah, gak banjir lah. Kemudian di dalam Al-Quran, wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Rendahkan pada kedua orang tua pundak kehinaan karena menyayangi keduanya. Artinya apa? Kalau menghadapi orang tua, pundak itu harus rendah, harus menunduk. Walaupun dia mungkin di kantornya seorang bos, atau di tempat kerja seorang juragan, atau di masjid dia seorang ustadz, seorang kiai, bisa ngatur-ngatur pakai tongkat pada siapa saja misalnya. Ini kan tongkat komando ini. Saya tadi dapat tongkat di sini ya, karena sudah waktunya pakai tongkat. Makasih ya tongkatnya, karena tongkat komando ini. Tapi bagaimana? Walaupun di mana-mana kamu bos, kamu pimpinan, di depan orang tua pundaknya harus nunduk. Harus nunduk pundak ini. Mengapa? Minar rahmah, karena menyayangi kedua orang tua. Artinya apa? Pada kedua orang tua itu harus sayang. Karenanya pundak ditundukkan, harus sayang. Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan rabbirhamhuma, Tuhan curahkanlah rahmatmu, curahkanlah kasih sayangmu pada kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira,
sebagaimana keduanya telah mendidikku, merawatku ketika aku masih kecil. Nah, artinya apa? Ada perintah dari Allah agar kita selalu mendoakan kedua orang tua. Ada perintah. Jadi mendoakan orang tua ini wajib hukumnya. Gak boleh orang gak mendoakan orang tua, gak boleh. Kalau gak mendoakan berarti bukan anak soleh. Berapa kali mendoakan orang tua? Kata para ulama, mendoakan orang tua sehari semalam minimal 5 kali. Mengapa 5 kali? Karena perintah berbakti pada orang tua dalam ayat-ayat Al-Quran selalu disertakan dengan perintah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah sehari semalam perintahnya 5 kali. Berarti mendoakan orang tua sehari semalam juga 5 kali. Karenanya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah biasanya kalau orang tuanya ketika masih hidup selalu mendoakan. Setelah meninggal dunia dibacakan tahlil, diziarahi kuburannya. Mengapa? Karena itu bagian dari berbakti pada kedua orang tua. Anak yang berbakti pada kedua orang tua insya Allah menjadi anak yang sukses. Amin Allahumma. Dan anak yang berbakti pada kedua orang tua itu berarti anak soleh. Kata Habib Umar, kalau kamu memperlakukan orang tuamu seperti raja, maka rizkimu akan seperti rizkinya raja. Tahu rizkinya raja? Banyak apa sedikit? Banyak. Makanya kalau rizkinya ingin banyak, yang baik dan berbakti pada orang tua. Tapi kalau kamu tak berbakti pada orang tua, ya rizkimu bukan rizki raja. Siapa? Ya rizki orang biasa. Ya ada rizkinya, tapi repot. Tapi kalau orang berbakti pada orang tua, biasanya rizkinya dimudahkan oleh Allah. Ini ada cerita, ada kisah. Dulu ada suami istri. Yang suami ini orang soleh, istrinya solehah. Menikah bertahun-tahun gak punya anak. Selalu ya Allah ingin punya anak ya Allah. Setelah tua, sama-sama tua, diperkirakan gak akan hamil. Ternyata sudah tua istrinya malah hamil. Lama-lama lahir bayi laki-laki. Setelah lahir bayi laki-laki, ayahnya ini merasa ini sebentar lagi macam mau mati. Karena dah tua, dah sakit-sakitan. Mungkin karena musim Covid waktu itu. Tapi dulu gak ada, belum ada Covid. Covid ini kan sekarang. Ini sepertinya sebentar lagi meninggal. Karena khawatir sebentar lagi meninggal, ayah ini mikir-mikir, nanti kalau saya mati, warisan untuk anak saya ini apa? Dia ingat-ingat, apa ya harta saya, warisan untuk anak saya. Lalu dia ingat kalau dia punya seekor anak sapi. Oh, ada anak sapi. Tapi kalau saya mati siapa yang merawat? Ibu saya, istri saya kan sibuk merawat anak. Mau dititipkan pada orang nggak ada di sini. Gimana enaknya? Lalu dia berpikir, oh kalau begitu anak saya ini saya titipkan kepada Allah di hutan. Saya bawa ke hutan, saya titipkan kepada Allah. Akhirnya apa? Besok paginya dia bawa anak sapi itu menuju hutan. Hutan apa namanya yang dekat sini? Hah? Hutan Sinabung. Ya pokoknya hutan lah. Bawa ke hutan.
Sampai di hutan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anak sapi ini saya titipkan kepada Engkau. Kalau suatu saat nanti anakku sudah dewasa dan memerlukan anak sapi ini, kembalikan kepadanya. Tolong jaga ya Allah. Akhirnya dilepas. Begitu dilepas, karena dia orang soleh, doanya dikabulkan oleh Allah. Sapi itu gak bisa ditangkap. Kalau ada orang mendekat atau ada binatang buas mendekat, lari sekencang-kencangnya, gak bisa diganggu. Berkah doanya orang soleh ini. Lalu dia pulang, dia sampaikan sama istrinya, untuk anak kita yang bayi ini, yang laki-laki, sudah ada warisan dari saya kalau saya meninggal. Apa Pak? Anak sapi. Ada di mana? Ada di hutan sana, saya titipkan kepada Allah. Nanti kalau sudah besar, dia, anak sapi ini warnanya kuning, kulitnya cerah seperti emas. Nanti kalau anak kita sudah besar, suruh ambil. Tidak lama kemudian sang ayah ini meninggal dunia. Ya, meninggal. Akhirnya apa? Anaknya ini dibesarkan oleh mamanya. Karena ayahnya orang soleh, mamanya orang soleh, mamanya orang solehah, anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Sampai suatu saat mamanya sudah tua sekali, gak bisa kerja, pekerjaan diganti oleh anaknya. Anaknya sudah dewasa menjadi anak soleh. Karena anaknya ini anak soleh, dia berbakti kepada mamanya. Kalau siang hari, anak ini kerjanya ke hutan, mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar dapat 1 pikul, dibawa ke pasar. Ada pasar dekat sini. Mana pasarnya? Sana ya. Mana? Di Medan. Bawa ke Medan. Sampai di pasar, kayu bakar dijual. Uang hasil penjualan dibagi 2. Yang separuh disedekahkan kepada fakir miskin, separuhnya diserahkan pada mamanya. Karena mamanya memang mengajarkan kalau punya rizki, separuhnya sedekahkan. Tiap hari begitu, dari kayu. Kalau malam hari, karena anak ini anak soleh, kalau malam hari waktunya dibagi 3. Sepertiga pertama, siang ini 12 jam, malam 12 jam. Kalau sepertiga berarti 4 jam. 4 jam pertama dia beribadah pada Allah. 4 jam kedua, setelah beribadah 4 jam, dia istirahat tidur selama 4 jam. 4 jam bangun. Orang itu biasanya tidur dapat 4 jam bangun. Coba kamu tidur jam 8 atau jam 9, jam 1 pasti bangun. Cuma setelah bangun itu langsung berwudu atau memperbaiki posisi selimutnya, memperbaiki posisi bantalnya. Kalau ahli ibadah langsung bangun. Kalau ahli tidur diperbaiki selimut sama bantal, tidur lagi. Nah, anak ini tidur 4 jam. Setelah bangun dapat 4 jam, dia duduk di samping mamanya. Kalau mamanya garuk-garuk kepala, mungkin gatal dicari, mungkin ada kutunya, ada ketombe. Kalau mamanya mengeluh sakit punggung, diurut. Tiap hari gitu. Kalau siang cari kayu. Lama-lama mamanya bilang, anakku, iya ma, kamu ini hidupmu lelah sekali. Iya ma, kalau siang hari kamu kerja cari kayu, hasilnya dijual, separuhnya disedekahkan, separuhnya diserahkan untuk saya. Kalau malam hari kamu beribadah, istirahat, lalu melayani saya. Hidupmu lelah sekali anakku. Iya ma,
Anakku, siap mah. Sebenarnya ayahmu dulu punya warisan buat kamu. Apa itu mah? Sapi. Ada di mana? Ada hutan sana. Kamu pagi ini pergi ke hutan ya di sana. Sapinya besar. Kalau dihampiri orang, lari kencang. Kulitnya berwarna kuning seperti emas, cerah. Kalau kamu jumpa sapi seperti itu, kamu berdoa pada Allah, ya Allah, kalau memang sapi itu warisan dari ayahku untuk aku yang dititipkan kepada engkau, tolong kembalikan kepadaku. Kalau itu memang sapi warisan ayahmu, sapi itu akan berhenti dan jinak pada kamu. Kalau sapi itu jinak, kamu hampiri, pegang kepalanya, bawa pulang. Siap mah. Pagi-pagi berangkat dia ke hutan. Zuhur sampai di hutan dicari. Ternyata ada seekor sapi besar. Warnanya kuning seperti emas. Kalau dihampiri larinya kencang. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang sapi ini warisan peninggalan ayahku, tolong serahkan kepadaku. Tiba-tiba sapi itu berhenti dan jinak. Akhirnya dihampirinya. Lalu dipegang kepalanya. Dipegang, dia bilang pada sapi itu, ayo, saya oleh mama suruh jemput kamu, ayo pulang ikut saya. Diajak pulang, malah sapi itu berbicara, hai anak muda, daripada kamu capek-capek jalan kaki, naik saja di punggungku. Kamu naik aku biar gak capek. Ternyata kata anak muda itu, loh, saya gak akan naik kamu. Saya oleh mama suruh pegang kepala kamu. Saya gak akan naik. Kalau naik melanggar perintah mama. Lalu kata sapi itu, anak muda, beruntung kamu tidak naik aku. Coba kamu menaiki aku gak bisa dibawa pulang. Tapi karena kamu berbakti pada mama kamu gak mau naik aku, saya ikut kamu pulang. Ayo pulang. Akhirnya pergi. Sampai di rumahnya sore hari, ditaruh, bilang, ma, ini sapinya. Ya dah, taruh situ. Malam-malam bangun tidur, bincang-bincang sama mamanya. Ma, sapinya mau diapakan? Kamu jual ya, bawa ke pasar. Nanti siang pagi sapi itu kamu bawa ke pasar, dijual. Dijual berapa mak? Kamu jual seharga 3 dinar. Berangkat dia pergi ke pasar. Sampai di pasar, waktu agak siang, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ganteng pakai baju putih. Dia tanya, anak muda, apakah sapi ini mau kamu jual? Iya tuan, ini memang kami jual. Berapa harganya? Sapi ini kami jual seharga 3 dinar. Kata laki-laki itu, kalau begitu sapi ini saya tawar seharga 6 dinar. Gimana? Boleh? Oh, gak boleh tuan. Kenapa gak boleh? Kata mama, ini harganya 3 dinar. Loh gak bisa. Ini kalau 3 dinar terlalu murah. Bukan harganya. Ini mestinya 6 dinar. Gak boleh. Kata mama 3 dinar. Seharian tawar menawar. Yang jual minta 3 dinar, pembelinya minta 6. Akhirnya karena gak ada kesepakatan, kata anak muda itu, dah, kalau tuan memang minta 6 dinar, sapi ini saya bawa pulang. Besok jumpa lagi di sini. Saya mau bincang-bincang dengan mama. Saya bicarakan dengan mama. Malam hari, mamanya tanya, loh sapinya kok dibawa pulang? Gak laku mah. Gak laku gimana? Pembelinya gak mau 3 dinar. Minta berapa? Mintanya 6 dinar. Terus ya saya nunggu mama. Kalau mama boleh jual 6 dinar, besok saya bawa lagi ke pasar. Saya sudah janjian.
Kalau nggak boleh ya 3 dinar. Ya dah, kata mamanya, besok kamu bawa ya ke pasar, kamu jual 6 dinar. Besoknya dibawa lagi. Agak siang, laki-laki yang ganteng itu datang lagi. Gimana? Iya tuan, kata mama ini suruh jual 6 dinar. Oh gitu, iya. Kalau begitu ini saya bayar 12 dinar. Loh, gak boleh tuan, gak bisa. Ini harus 12. Kalau 6 dinar terlalu murah. Gak bisa tuan, kata mama 6 dinar ini. Tawar menawar. Akhirnya gak jadi lagi. Ya dah, kalau tuan minta 12, saya bawa pulang. Besok kita jumpa lagi di sini. Saya bicarakan dulu dengan mama. Kalau boleh 12, besok saya jual 12. Malamnya mamanya tanya, lo dibawa pulang lagi? Iya mah. Penjualnya berubah pikiran. Gimana? Setelah dikasih 6 dinar, dia minta 12. Gak mau 6 dinar, mintanya 12. Terus, ya terserah mama. Ya dah, besok kamu kasih dia 12. Tapi kalau dia naik lagi, saya curiga. Sampaikan salam saya sama dia. Kamu tanya, sampeyan ini orang apa malaikat? Karena kalau orang di Medan nggak ada seperti sampean, nggak ada. Kalau dia malaikat, tanyakan lagi. Ada salam dari mama. Sapi ini mau diapakan? Tanyakan. Karena ibunya ini orang solehah, ngerti kalau itu malaikat. Besoknya bawa lagi ke pasar. Agak siang datang lagi, yang ganteng datang lagi. Gimana? Ya tuan, kata mama ini 12 dinar. Yang ganteng ini tolak-tolak sambil senyum-senyum. Ya dah, kalau gitu gimana? Kalau 24 dinar. Naik lagi. Tuan, ada salam dari mama. Apa? Tuan ini orang apa malaikat? Karena di Medan gak ada loh pembeli seperti tuan. Ini kan Medan kan? Sumatera Utara tuh semuanya Medan. Saya kalau ketemu orang Sumut, Medannya mana? Tapanuli katanya. Medannya mana? Siantar. Loh, bukan Medan itu. Tapi tidak apa-apa lah, Medan. Akhirnya kata laki-laki itu, saya malaikat. Saya diutus oleh Allah menjaga sapi kamu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Ada salam dari mama. Kalau sampeyan memang malaikat, sapi ini mau diapakan? Mau diapakan? Kata malaikat itu, sapi kamu jangan kamu jual. Kenapa tuan? Karena sekarang ini umatnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel lagi diberi sanksi oleh Allah. Mereka harus menyembelih sapi, sapinya seperti ini. Nanti kalau mereka jumpa sapi ini, pasti mereka beli. Dan kamu jual seharga emas sebesar sapi ini. Akhirnya lama-lama kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa jumpa sapi itu, beli. Akhirnya sapi itu laku seharga emas sebesar sapi itu. Kalau ada emas sebesar sapi, kira-kira beratnya berapa ton? Bukan gram. Kalau 24 dinar ya, 24 dinar itu berapa? 24 dinar itu cuma 102 gram. 102. Karena 85, karena 20 dinar itu 85 gram. Itu kan 24. Kalau laki-laki tadi tergiur dengan 24 dinar, 102 gram emas tuh harganya 1 gram 1 juta. Berarti kan cuma dapat uang 102 juta. Ternyata sapinya laku seharga emas sebesar sapi. Kalau emas sebesar sapi berapa ton? Gak tahulah, karena gak pernah punya sapi seperti itu. Emas seperti itu gak pernah. Tonton mahal. Nah artinya apa? Orang yang berbakti pada orang tua
yang menjadikan orang tua, melayani orang tua seperti raja, rizkinya akan seperti rizkinya raja. Kisah ini ada di dalam kitab-kitab Tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzir, Tafsir Al-Khazin, Irsyadul Ibad, dan kitab-kitab yang lain. Mengapa? Karena anak tadi berbakti pada orang tua. Coba kita oleh mama suruh jual motor, kereta, pas sepeda motor. Di sini sepeda motor apa namanya? Kereta. Suruh jual seharga 7 juta. Lalu di pasar ditawar 10. Kira-kira dikasih apa enggak? Kalau kita mengapa? Karena kita ini enggak soleh betul. Cuma namanya soleh. Kalau tadi itu kan anak soleh memang. Nah, artinya apa? Berbakti pada orang tua itu penting. Orang yang berbakti pada orang tua, insya Allah tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia akan menjadi orang yang sukses. Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Ini pentingnya kita berbakti pada orang tua. Nah, ini mengapa kita sampaikan seperti ini. Sekarang ini akhir zaman. Akhir zaman ini banyak orang lalai berbakti pada orang tua. Yang laki-laki takut sama bininya, berani sama mamanya. Kemudian ada yang mendekatkan kawannya, menjauhkan ayahnya. Gak boleh itu. Orang tua itu harus diistimewakan melebihi orang lain. Harus melebihi, gak sama. Itu orang tua. Dan berbakti pada orang tua ini tidak hanya ketika masih hidup. Setelah wafat, sedekah untuk orang tua. Setelah wafat, tahlil untuk orang tua. Setelah wafat, ziarah kuburan orang tua. Kalau ada orang bilang jangan ziarah kubur, bid'ah, itu Wahabi namanya. Wahabi itu memang gak ikut ajaran Ikut apa? Ya ikut ajaran Wahabi, bukan ajaran Islam. Kita ini berbakti pada orang tua, gak berhenti ketika orang tua masih hidup. Sampai wafat pun tetap berbakti pada orang tua. Ini pentingnya.